Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini spesial ya, karena kita akan kedatangan dua narasumber yang kita akan bahas tentang healing nih gitu. Jadi kita akan melihat makna healing dari dua perspektif ya. Yang satu seorang perempuan dan yang satunya seorang laki-laki. Oke, sebelumnya monggo diperkenalkan diri untuk narasumbernya ya. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria. Nama saya Chandra Arif Kurniawan. Saya seorang mahasiswa yang sudah semester akhir. Apa nih makna healing menurut kalian? Nah, healing itu adalah penyembuhan luka di mana kita punya cara tersendiri. Gimana sih kalau semisal kita lagi galau atau sakit hati, kita harus ngapain? Kalau buat Chandra nih, makna healingnya seperti apa? Sebenarnya menurut saya makna healing itu bagi saya itu luas. Tapi saya lebih ke saat saya banyak pikiran, beban, ya salah satu obat yaitu healing. Pergi ke alam, kemudian menikmati suasana alam, dan menikmati ya ciptaannya ini. Bisa disimpulkan ya, jadi makna healing ini kita pemaknainya ada dua macam. Yang pertama mungkin kita lebih ke arah penyembuhan luka, terus kemudian yang satunya mungkin lebih ke arah refresh, maksudnya bagaimana cara untuk mengembalikan lagi pemikiran kita normal kembali gitu ya. Coba diceritain nih tahapan awalnya, kenapa kok sampai akhirnya memutuskan untuk healing? Ya, karena ada sebabnya ya. Mungkin karena galau. Apalagi sebagian besar perempuan itu pasti pernah ngerasain galau dan sakit hati. Kalau Chandra, kenapa kok pas butuh healing? Saya sebagai seorang anak laki-laki pertama dan seorang mahasiswa akhir tentunya sangat dibutuhkan waktu-waktu untuk sendiri menikmati alam. Karena apa? Setahu saya ya, namanya anak pertama yang saya rasakan, anak pertama apalagi laki-laki itu beban di pinggulnya itu sangat amat berat. Apalagi mendekati semester akhir seperti ini. Jadinya walaupun healing itu nggak menyelesaikan masalah kita, nggak berubah apapun tentang masalah kita, seenggaknya kita punya waktu untuk berpikir gimana cara kita menyelesaikan masalah kita, kemudian kita bisa lebih mengenal diri kita itu gimana, dan ya seenggaknya kita bisa lebih lagi bersyukur karena kita masih berikan kenikmatan untuk bisa melihat, merasakan ciptaan yang indah ini. Bentuk healingnya nih yang dilakukan pada saat healing apa? Bentuk healingnya adalah kita kumpulin teman-teman kita. Jadi mungkin waktu zaman pacaran, waktu kita sama temen itu berkurang ya. Tapi kalau pasti kita pengen deh kumpul sama teman-teman biar nggak inget-inget lagi gitu. Terus nongki-nongki bareng gitu. Kalau Chandra nih healingnya gimana, Chan? Kalau laki-laki ini lebih simpel sih. Kalau saya sih lebih suka naik gunung. Itu kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, ya malam-malam naik motor, keliling kota, ngebut sendiri. Ya kayak gitulah. Kadang bisa menantang maut sih kalau laki-laki kalau udah depresi banget. Sampai butuh berapa lama sih proses untuk penyembuhan diri atau bisa mengembalikan keadaan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu? Istilahnya kayak move on ya. Move on-nya itu saya pernah paling lama itu 8 bulan. Mungkin gara-gara saking cintanya atau gimana gitu ya. Jadi ya itu memang sesuai apa ya, biarlah waktu yang menjawab. Meskipun kita memaksakan diri harus lupa besoknya, tapi gimana kalau kenangan yang udah dirangkai itu terlalu banyak gitu. Dalam ya teman-teman ya. Kalau Chandra nih, butuh berapa lama sih untuk proses healing itu? Biasanya sih semalam selesai, cuman ada tempo-temponya. Semalam ini selesai, besok enggak, besok lagi kepikiran lagi, healing lagi, ya gitu sih. Kalau cowok ya gitulah, suka berubah-ubah gitu. Ada nggak sih tips yang mungkin bisa diberikan ya buat teman-teman yang lagi punya masalah yang sama atau mungkin lagi depresi dan sebagainya?
bisa disampaikan buat teman-teman yang lain ya? Mungkin dari saya, kita kembali fokus sama cita-cita kita gitu. Misal ada wishlist di tahun ini yang belum tercapai, kita fokus ke situ biar kita bisa cepat move, terus cepat bangkit gitu, dan tidak ada teringat-ingat lagi gitu luka-luka yang sudah dilalui. Ya itu mungkin tips healing dari saya ya, fokus ke cita-cita kalian gitu. Jadi fokus untuk mencapai apa yang belum tercapai gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita punya plan A, ternyata plan A itu sudah berhasil, kemudian kita fokus lagi mengembalikan lagi ke plan B dan mensukseskan itu gitu ya. Itu sebagai bentuk pengalihan diri. Maksudnya pengalihan pikiran kita supaya tidak terfokus kepada masalah yang ada gitu ya. Kalau Chandra ada nggak tips untuk teman-teman yang lagi punya problem? Untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin memiliki posisi yang sama seperti saya saat ini, walaupun kalian seorang laki-laki, tetap kalian seorang manusia yang punya perasaan, tetap punya batasan. Jadi kalau kalian merasa beban di pundak kalian itu cukup berat, jangan ragu untuk bercerita kepada siapapun itu di sekitar kalian. Ceritakan, jangan dibebankan sendiri. Kalian juga seorang manusia yang punya batas. Jadi mulailah bercerita kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sehingga beban kalian itu yang terasa berat, insya Allah akan berkurang sedikit dan akan menjadi ringan. Ya, setelah mungkin kalian sudah bercerita kepada teman-teman kalian, saudara kalian, kalau kalian memang memiliki hobi kayak futsal, ajak futsal. Karena saya merasa kalau saya sedang futsal, semua itu hilang. Semuanya akan rileks, santai. Dan juga ada lagi sih, biasanya cowok itu suka main game. Nah, biasanya kalau udah main game itu lupa sama masalahnya, akan menikmati main game itu gimana. Apalagi kalau main sama teman-temannya bareng-bareng, bisa seru-seruan bareng kayak gitu sih. Jadi ya, kalau cowok biasanya kalau memang ada masalah, larinya itu ke dunia gelap, seperti narkoba, minuman keras dan lain-lain. Dan apa ya, hindarilah hal-hal semacam itu, karena itu tuh sangat merugikan kalian dan gak ada untungnya sama sekali. Itu memang nikmat sesaat, tapi kerugiannya itu bakal seumur hidup kalian. Jadi memang intinya pada saat kita lakukan healing ya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin kita bisa memfokuskan untuk mencapai tujuan lain gitu ya. Dari yang awalnya misalkan kita gagal di A, kita fokus untuk ke tujuan yang B. Terus kemudian kita bisa mengalihkan waktu kita dan pikiran kita dengan melakukan sesuatu yang positif ya. Karena hal-hal yang negatif itu hanya sifatnya sementara, justru itu akan menambah masalahnya kita di kemudian hari, begitu ya. Oke, untuk yang terakhir nih, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain. Mungkin tadi sempat disampaikan sama Mas Chandra, alangkah baiknya kalau healing itu kita mencari healing yang positif. Contohnya mungkin kalau cewek shopping atau jalan-jalan ke mall sendiri itu juga termasuk healing ya. Apalagi anak-anak cewek-cewek yang udah dewasa, yang udah kerja itu pasti untuk spend money-nya itu alih-alih kayak self reward gitulah. Jadi pasti sembuh kalau udah shopping gitu. Menurut saya kayak gitu. Daripada kalian dugem atau ya kayak gabung dunia malam, itu menurut saya tidak menjadi solusi yang terbaik ya. Untuk Chandra mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Ya, untuk teman-teman semuanya, tetap semangat. Walaupun masalah kalian banyak, tapi masalah itu ada untuk kita selesaikan, untuk kita hadapi. Jangan pernah lari dari masalah ataupun menghindari masalah. Itu akan sementara. Suatu saat masalah itu bakal balik lagi ke kita dan mungkin akan lebih berat. Jadi selesaikan masalah itu, nggak perlu cepat-cepat. Yang penting selesai, walaupun itu secara perlahan. Nggak usah terlalu terburu-buru. Nikmati prosesnya, biar nanti semua masalah itu akan menjadi pengalaman untuk kalian semua. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah disampaikan buat teman-teman yang lain. Ya, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa nggak ada masalah yang nggak selesai gitu ya. Dan nggak ada luka yang nggak sembuh gitu. Jadi biasanya mungkin waktunya aja mungkin yang berbeda antara masing-masing orang. Tapi perlahan dan secara pasti akan sembuh pada waktunya gitu ya. Terus kemudian Allah akan selalu memberikan jalan ya. Buat saya sendiri sih, kalau misalnya ada masalah atau apa, mungkin kita lebih banyak berinteraksi terhadap diri kita sendiri, juga lebih banyak berinteraksi kepada yang di atas, supaya ada ini komunikasi gitu. Kita juga bisa memberikan semangat kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah mencapai ini di titik tertentu. Tidak perlu untuk membandingkan hidupnya kita dengan hidupnya orang lain, karena masing-masing dari kita memiliki journey dan perjalanan maupun peran yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.